Halo, Assalamualaikum. Masih pada ingat nggak kalau dulu saya pernah unbox sebuah drone dari Potensik? Nah, dalam proses pengujiannya, saya dibantu sama Kang Dadan biar dibawa ke tempat yang lebih indah gitu ya, di Bandung. Soalnya di Cimahi bingung mau dibawa kemana. Sekalian dia yang tes semua fitur-fiturnya. Hatur nuhun pisan Kang Dadan sudah dibantu. Nah, dari hasil pengujian, saya cek dan hasil kesimpulannya bisa didapat bahwa ya drone ini sangat potensial sesuai namanya Potensik untuk teman-teman yang mau belajar mulai pakai drone untuk nantinya step up ke level yang lebih mahir gitu ya. Jadi ada mode beginnernya dulu, bisa dipakai dengan mudah, ada mode automatic tracking, kemudian ada mode yang pull away gitu, kayak buat bikin-bikin video. Kalau ngelihat video-video YouTuber yang ada videonya menjauh mendekat ke arahnya dari air view, dari udara, pakai drone, ini udah bisa. Kemudian dalam paket penjualannya sudah disertakan charger buat 3 baterai juga, jadi bisa buat pengambilan gambar yang lebih panjang ya. Sebelum tes terbangin drone, kita bahas dulu nih fisik dan spesifikasi singkatnya. Desain modern, ringkas, bobotnya terbilang ringan banget nih, sekitar 257 gram setelah diisi baterai. Ya, beneran ringan. Bodinya compact banget, kaki baling-balingnya bisa dilipat seperti ini. Oh ya, baling-baling ini terbilang elastis, pastinya gak gampang patah ya. Untuk material bodi terbilang baik dan kokoh. Di bagian kamera 12 megapiksel dengan sensor kamera dari Sony. Sudah punya gimbal 3 axis, ini cakep banget, bikin gambar lebih stabil. Lalu resolusi 4K 30 fps, aperture f2.2. Nah, di bagian sini ada sensor safety atau sensor jarak aman terbangnya. Lalu ada tombol power dan LED indikator. Di bagian belakang ini ada port micro SD dan ruang untuk baterai. Berikutnya untuk remote joystick dibuat sekompak mungkin nih, seperti dari pengaturan analog yang bisa dilepas seperti ini. Lalu ada lubang kabel smartphone biar kabelnya gak kejepit, ini cakep. Berikutnya penempatan tombol-tombol power, menu, dan bagian depan tombol trigger, pengaturan angle kamera, rekam video udah pas ya. Dan tentunya lebar holder HP-nya bisa diatur lebih luas lagi. Nah, untuk material sama bagusnya ya, dan handling di tangan enak, ngegrip banget. Setup pertama kali gampang, ada di buku panduannya. Saya pakai Android USB Type-C, koneksikan seperti ini. Lalu pasang ke joystick, posisikan dengan lubang kabelnya. Ya, konekkan juga kabel USB-nya ke joystick. Nyalakan, tekan, tahan bagian ini saja. Dan pastikan kalian udah install aplikasi Potensik Pro di HP-nya. Kita simpan dulu, lalu setting drone-nya. Lepas pengaman kamera ini. Lalu nyalakan, tekan power 2 kali, tahan seperti ini. Hingga bunyi notif. Nah, balik lagi ke remote-nya, di sini tinggal nunggu saja, connect seperti ini. Oke, kita beralih dulu ke tampilan aplikasinya. Di sebelah kiri bawah ini tampilan GPS atau radar arah drone-nya. Di bagian atas kanan beberapa status, GPS, sinyal, baterai, durasi memori tersisa. Dan ada juga nih settingan resolusi, di sini maksimalnya di 4K 30 fps. Nah, kalau ingin coba di 60 fps hanya bisa maksimal di Full HD saja ya. Dan nampak di layar lebih nge-crop lagi ya, beda dengan 4K yang tadi lebih wide. Dari tengah bawah ini menu galeri. Lalu fitur auto pada drone-nya. Nanti kita cek pas terbang ya. Tombol rekam, berikutnya menu video dan kamera. Lalu di atasnya ini settingan auto atau manual untuk kameranya. Nah, di pengaturan lain di bagian keamanan ada beginner mode, satuan ukuran, pengaturan sinyal loss, dan beberapa pengaturan limitasi buat pemula ya. Tahap belajar ini perlu disetting. Selanjutnya kalibrasi, ini biasanya diperlukan saat mau terbangin drone-nya. Lalu kontrol seperti ini. Berikutnya settingan kamera dari warna, suhu, dan lain-lain. Nah, kalau buat travel tasnya ini pas banget gak kegedean. Untuk bobot angkut semua paket drone-nya hanya 1,4 kg. Jadi termasuk ringan ya. Kalau dicek di dalamnya aman banget karena ada partisi yang dilapisi busa. Sekarang posisi saya lagi main ke rumah temen, daerah pegunungan, tepatnya di Ciburial, Pasanggerahan. Sekalian lihat perkebunan dia ya. Oke, sebelum terbang kita cek GPS dulu, nunggu connect semua. Dan ada notif diizinkan terbang, kalau udah oke langsung gas saja. Oh ya, saat ini saya setting langsung di 4K 30 fps. Di sini saya tes sensor safety-nya dulu, bisa kalian lihat, berfungsi ya, responnya bagus. Drone menjauhi jarak aman batas bawahnya. Nah, sekarang lagi tes nih seberapa kuat power terbangnya. Wih, kuat juga nih, mantul banget.
Oh ya, sebagai info jangkauan terbang katanya hingga 6 km, cakep. Dengan durasi sekitar setengah jam untuk tiap satu baterai. Dan untuk wind resistance-nya di level 5, cakep. Sebagai info di Bandung lagi sering hujan nih. Sekarang sekitar setengah 9 masih mendung banget. Dan kondisi saat ini anginnya gede banget ya. Kalau kalian lihat detail awannya bergerak cepat, tandanya angin lagi kenceng-kencengnya. Oke, di sini saya takjub sekali nih dengan hasil kameranya yang stabil banget ya. Padahal angin lagi kenceng-kencengnya ya, drone sekecil ini bisa menampilkan video yang smooth, jernih, natural. Meski sedikit seperti flickering, tapi so far masih keren banget. Selain terbangin manual tadi, kita bisa explore fitur autonya. Di sini ada pull away, rocket, circle, spiral, dan boomerang. Nah, saya coba tes pull away. Di sini kita harus marking dulu posisi kita, biar drone-nya tahu harus balik ke posisi semula. Oke, selanjutnya saya setting di paling jauh 150 meter. Nah, di sini nanti si drone-nya bakalan menjauh ya, lalu balik lagi. Kalian bisa cek ya persentasenya hingga 100% dari awal terbang tadi. Oke, perlahan di sini sinyal drone-nya beneran stabil, nggak putus-putus selama dalam jangkauan jarak ambang batasnya. Wah, ini kelihatannya udah jauh banget nih. Agak ngeri juga ya kalau drone-nya ngilang ditabrak burung. Karena tadi ada 3 burung elang ya kelihatan di daerah sini, malum karena dekat banget dengan hutan. Nah, di sini sudah balik lagi 100%. Perlahan drone-nya balik lagi ke sini. Kalau saya lihat di sini fitur yang ini menghalangi tombol rekam videonya. Jadi kalian harus pencet tombol rekam di joystick. Itu pun gak ada notif di layar ya kalau lagi ngerekam. Ini kayaknya perlu diupdate lagi nih. Oke, kita coba fitur kedua, fitur roket. Drone-nya auto naik ke atas kayak roket, nanti balik lagi. Nah, untuk circle, spiral, dan boomerang kurang lebih sama mengelilingi objek yang kita marking. Ya, ini salah satunya. Lalu berikutnya ada fitur follow me. Drone-nya bakal ikut gerakan objek yang udah kita marking sebelumnya. Dan di sini juga bisa atur mau berapa lama. Bisa juga ya dipakai saat jogging, cakep banget, akurat ngikutin objeknya. Nah, fitur menarik lainnya kita juga bisa setting auto untuk kembali ke titik awal GPS atau disebut juga fitur return to home. Ya, settingan ini berguna banget saat baterai mau habis atau sinyal hilang. Di percobaan hari kedua, saya tes di 3 titik, saat ini di sekitaran Lembang, Bandung. Ternyata cuacanya agak mendingan ya dari kemarin, tapi anginnya masih kenceng banget di sini. Gak apa-apa, sekalian tes ya seberapa kuat lagi nih drone-nya dari goncangan. Saat ini tampilan di resolusi Full HD 60 fps dengan settingan auto pada kameranya. Meski nge-crop gak masalah, masih bisa nampilin objek secara luas. Nah, dari detail, ketajaman, dan kedalaman warna tentunya lebih turun dari resolusi 4K ya. Di sini nampak noise kelihatan, but so far untuk videonya nampak stabil ya. Padahal kalau kalian lihat aslinya, drone di atas ini goyang-goyang banget karena saking gedenya angin. Dan yang ini tampilan 4K-nya bisa dilihat dari kualitas warnanya juga udah berbeda di sini. Ya beneran patut diacungi jempol dengan kualitas videonya yang smooth. Gimbalnya beneran cakep banget meski goncangan parah di atas ini. Oke, selanjutnya titik kedua ini di daerah Puncelut. Saya langsung saja compare di sini. Mungkin ada perbedaan tingkat brightness-nya karena dua-duanya di setting auto ya. Jadi harus nunggu penyesuaian kameranya. Nah, saat ini udah mulai gerimis nih dan angin tambah kencang, tapi drone-nya tetap ngerekam video secara maksimal banget ya. Stabil ajib lah. Nah, kalau yang ini daerah Dago Bengkok,
Nampak lebih jelas lagi ya perbedaan ketajaman dan warna dari Full HD dan 4K. Kalau cuaca sih sama ya seperti yang di Puncelut tadi. Masih gerimis-gerimis dikit dan anginnya tetap kencang. Oke, di penghujung video untuk kelas pemula Potensik Atom 4K ini udah paling pas ya. Karena dengan harga mulai dari 4 jutaan udah dapat drone dengan quality yang kokoh, fitur melimpah, GPS, smart tracking, gimbal 3-axis dan lain-lain. Sinyalnya yang stabil banget, jangkauan terbang yang jauh hingga 6 km. Lalu kualitas video yang smooth, minim goncangan, hasil yang detail, minim noise, jernih dan warnanya vibran, gak pucat, intinya salah satu terbaik di kelasnya. Ya bisa dibilang ini semi profesional. Dan satu lagi, untuk yang versi combo, proses charging ketiga baterainya juga cepet banget. 1 jam lebihan dikit, udah full terisi semua. Memang beda harganya sih kalau paket yang lengkap dengan paket yang basic. Teman-teman, kalau tertarik dengan produknya, bisa dicek produk yang muncul di kiri bawah video ini atau link di deskripsi. Overall seperti itu pengujiannya gimana? Bagus nggak? Kalau menurut saya sih udah keren banget di level harganya buat beginner juga ya. Tapi udah bisa rekam video 4K, kemudian terbangnya udah jauh, sinyalnya juga transmisinya stabil, dan kelengkapannya serta build quality-nya sudah oke juga ya. Dan sudah mulai bisa serius nih untuk konten-konten serius karena stabilisasinya kerasa banget, nyata banget. Ya mungkin buat teman-teman yang punya usaha wedding fotografi, buat bikin video pre-wed juga udah bisa dipakai nih ya. Jadi sekali lagi cek produk yang muncul di kiri bawah video atau di deskripsi. Oke, hatur nuhun Potensik sudah kirim drone-nya ke Cimahi dan sudah dites di Bandung. Semoga bermanfaat videonya buat teman-teman. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Dadan.